Uhud Tour menjadi salah satu travel haji dan umroh yang banyak diminati jemaah umroh dan haji karena pelayanannya yang sangat maksimal. Ustadz Khalid sebagai pemilik travel Uhud Tour menjelaskan ada 3 faktor yang menjadi pertimbangan jemaah memilih Uhud Tour. Pertama, adalah kenyamanan dari berbagai aspek. Para jemaah sudah akan merasakan kenyamanan tersebut. Mulai dari pendaftaran hingga kepulangan ke Indonesia. Fasilitas yang diberikan seperti transportasi, tempat tinggal, dan perlengkapan lainnya selalu yang terbaik. Alasan kedua jemaah memilih Uhud Tour adalah Uhud Tour terkenal sebagai travel yang mengedepankan syariat. Jenis ritual ibadah yang dipandukan oleh Uhud Tour selalu berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga jemaah betul-betul merasakan ibadah yang dikerjakan mudah dan bisa diterima secara sempurna. Awan yang hujan turun itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Terakhir, banyaknya pilihan paket perjalanan yang ditawarkan oleh Uhud Tour mulai dari fasilitas bintang 3 hingga bintang 5. Sehingga, para jemaah punya banyak opsi untuk memilih paket perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan. Namun yang perlu diingatkan untuk semua fasilitas tersebut, Uhud Tour tetap akan memberikan fasilitas terbaik untuk para jemaahnya. Kita sebenarnya tidak berpikir untuk membanding-bandingkan ya, tetapi insya Allah saya pun pribadi bukan saya mempelajari travel lain kemudian saya mengambil mencari kekurangannya, tidak pernah seperti itu. Cuma saya berpikir gimana caranya travel yang Allah amanahkan ini saya coba berikan yang terbaik. Kalau nanti ada yang contohin kita, alhamdulillah, itu nggak masalah bagi kami. Tapi bukan kami menciplak travel lain baru kemudian kita main ngambil gitu, enggak. Saya melihat waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau sebenarnya kan baru mau membangun peradaban ya, baru mau membangun perekonomian, militer, ya, baru mau dibangun semuanya. Waktu itu ada 2 negara adik kuasa, ada Romawi di wilayah negeri Syam, Eropa dan segala macam. Kemudian ada wilayah Persia, ya kan? Wilayah timurnya Jazirah Arab, Irak, Iran, ya Rusia lah gitu. Waktu itu mereka sudah punya peradaban, mereka punya militer, mereka punya sistem politik dan segala macam. Tapi Nabi tidak pernah datang ke sana belajar dari mereka atau ngutus orang gitu. Beliau betul-betul membangun sendiri. Nah, kenapa kita nggak coba buat sistem sendiri yang nggak apa-apa kita jadi contoh bagi orang lain. Yang penting kita memang punya ilmunya di situ kan. Bagi saya sih ini bidang saya. Umroh dan haji memang harusnya dibimbing oleh seorang ustadz misalnya kan gitu. Jadi sisi ibadahnya dan fasilitas di sini juga sangat variasi dan kita bisa memilihnya. Nah, saya pribadi memang lebih suka dengan fasilitas yang nyaman. Toh kita mau ibadah gitu kan. Jadi kamar pun bukan hanya sekedar taruh barang, tapi kita butuh istirahat yang cukup sehingga kita juga masuk kamar mandi nyaman, ibadahnya juga jadi nyaman, otomatis kan connect begitu. Sebagian travel itu memang ada yang pakai hotel yang sangat jauh. Jemaah harus jalan. Jadi pergi sholat duhur, itu kebanyakan jemaah sudah tidak pulang makan siang biasanya. Kalau karena jauhnya ya. Jadi mereka terpaksa tunggu aja sampai asar, habis asar baru pulang. Nanti beli makanan Indonesia atau apa mereka beli. Jadi sering kali begitu. Atau mungkin kebelet sekali nih, maghrib isya harus pulang gitu kan. Itu kerepotan sekali. Nah sementara Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya ya pengorbananmu terhadap materi yang kamu keluarkan. Jadi memang punya makna di situ sebenarnya. Jadi kita tidak bandingkan sama travel lain, tapi kita coba tampil dengan gaya kami sendiri gitu kan, dengan cara kami sendiri. Tidak menutup kemungkinan kita juga tentu manusia biasa butuh untuk upgrade yang lebih baik, tapi kita coba. Dan secara umum lah fasilitas hotel, makan segala macam. Seperti juga di Uhud itu, sebagian travel mereka untuk menghemat biaya, mereka ambil yang breakfast, ya, internasional. Tapi untuk lunch dan dinnernya, makan malam itu, mereka ambil catering dari makan Indonesia di luar. Itu jauh lebih hemat gitu. Di Clock Tower itu ada di lantai 3-nya, di P3 itu ada restoran Indonesia. Itu biasa travel untuk hemat, mereka tinggal di hotel bintang 5, tapi makannya di situ. Jadi cuma ngeluarin paket makan 15 rial, 30 rial untuk satu orang. Cukup gitu. Maksimal 25 rial lah. Itu sudah dengan makan, dengan minum dan segala macam gitu. Kalau di hotel nggak bisa.
on board nggak bisa. Kayak di Intercon ini 250 real satu kali makan. Makan pagi, makan siangnya, makan malam. Jadi 750 real kali 4.500 gitu kan. Itu bisa jutaan gitu kita makan. Tapi ya kepuasan jemaah ya, on board ini internasional penting sekali untuk mereka puas dengan makanannya. Dan saya juga berpikir kenapa mereka pada saat orang-orang kita yang mampu pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke Jepang, liburan keluarga mereka siap ke Singapura, mengeluarkan uang yang begitu mahal. Kenapa kalau ke ibadah enggak? Nah, kan mereka juga cari fasilitas itu kan sebenarnya. Iya, iya. Itu kadang-kadang hanya untuk melihat bunga yang di Jepang itu di musim semi, atau mereka cuma ke Singapura isi liburan cuma mau belanja, tinggal di hotel mahal. Ya, di sini kenapa enggak? Doh kita juga dapat, bukan cuma dapat belanjanya ya. Di sini juga kalau mau belanja merek-merek dunia ada semua. Nanti di Clock Tower itu bisa dilihat semua jenis merek dunia ada semua gitu. Kita nggak ada kekurangan apa-apa kalau soal itu. Tapi sisi lain kita sambil juga menambah keimanan kita. Kan kita ini punya dua sisi ya, fisik dan ruh kan. Nah, kebanyakan kita ini fokus kepada suplemennya fisik, tapi lupa suplemennya ruh gitu. Suplemennya fisik ya kayak kita makan, minum inilah tuh fisik ya. Kita biasa peduli dengan itu kan, oh pengen makan yang enak, yang nyaman, yang ini segala macam. Tapi kita lupa ruh kita ini butuh suplemen. Suplemennya itu ini, sholat, pengajian. Jadi kalau ini berimbang bagus. Bahkan ulama mengatakan kalau fisik orang itu kurang, misalnya dia kurus atau dia kuranglah secara fisik mungkin karena kurang nutrisi makanannya. Tapi ruhnya kuat, orang ini dipastikan pasti akan kuat menghadapi kehidupan. Tapi kalau kita balik, ruhnya lemah, nggak pernah pengajian, nggak pernah ada ibadah umroh haji segala macam. Walaupun dia kekar, itu lemah sekali. Sedikit kena hantaman ujian saja, itu udah lemah. Udah langsung down dia, stres, bisa bunuh diri. Itulah yang terjadi pada orang-orang non-muslim di Amerika di mana mereka sampai pada puncak prestasi tertinggi, oh ya bunuh diri. Karena fisiknya oke, tapi ruhnya itu kosong. Iya, dan itu suplemennya itu, spiritual itu. Itu sama dengan kita kalau daging yang berkualitas bagus, nah itu. Nah ini umroh haji itu suplemen yang luar biasa. Gitu.